Halo Sobat Java, selamat bergabung dalam acara Solusi Protein Java episode kedua. Kali ini kita akan mengangkat tema ikan sebagai solusi alternatif asupan tinggi protein. Perkenalkan, saya Gita Alina, Corporate Communication Java. Saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Java di rumah, jangan lupa untuk stay tune terus di sini sampai dengan akhir acara, karena kita akan ada sesi Q&A. Yang dimana tiga pertanyaan terpilih akan mendapatkan kartu flash masing-masing senilai Rp200.000. Kalian bisa tanya apa aja seputar tema hari ini. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan di sini ialah Chef Cahyadi Raharjo yang merupakan Java Best Food Solution Chef, atau kita lebih sering menyapa dengan Chef Adi. Halo Chef Adi, apa kabar? Halo. Nantinya juga kita akan ada bincang-bincang bersama seorang pakar nutrisionis. Nah, Chef Adi di episode kedua kali ini juga merupakan solusi untuk Sobat Java di rumah, di mana masih bingung untuk mendapatkan makanan apa aja sih yang proteinnya itu sangat tinggi dan juga harganya terjangkau. Chef Adi, boleh disebutkan nggak kira-kira hari ini menu utamanya itu berbahan dasar apa? Oke, pemirsa, hari ini kita akan menyajikan khususnya ikan tilapia yang memang kita produce dari Danau Toba. Kita sebut ikan Toba tilapia. Produknya ada di sini, kemasannya di retail. Selain ini, ikan ini juga diproses dan dikemas dengan secara higienis dan serta juga halal. Jadi bisa langsung dimasak atau disimpan di freezer untuk stok di rumah. Oke, kalau gitu kita mulai aja Chef Adi demo cookingnya. Saya akan undur diri sebentar, nanti kita akan kembali lagi di acara bincang-bincang. Oke, terima kasih Gita. Hari ini saya akan memberikan inspirasi dua menu yang dimasak dengan bahan utama ikan tilapia. Menu pertama adalah steam seafood dumpling. Saya langsung ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk langkah pertama, saya akan menyebutkan ada satu ikan tilapia yang sudah dipotong kotak-kotak. Kemudian setengahnya akan kita giling bersama dengan ayam dan udang. Kemudian ada daun bawang, ada kucai, ada bawang putih, ada bengkuang, ada jamur shiitake, ada tepung sagu, telur, kecap ikan, saus tiram, minyak wijen, garam, merica, dan gula. Dan ini untuk XO sauce untuk dipping setelah seafood dumpling selesai. Kemudian yang pertama kita akan campur dulu semua bahan-bahan. Ikan tilapia setengah bagian saja. Kemudian kita campurkan paha ayam. Kemudian udang. Kita giling halus dengan telur. Kurang lebih 30 detik. Ya. Sampai halus. Setelah halus, kita buka tutupnya. Kita tuang ke dalam bowl. Kita campur ke dalam bowl. Kemudian kita tambahkan garam, gula, kemudian merica sedikit. Kita tambahkan juga minyak wijen. Satu saus tiram.
kemudian kecap ikan. Ada beberapa bahan yang kita harus tambahkan juga, ada kucai, kita iris, tambahkan sedikit lagi, kemudian kita campurkan ke dalam bowl. Kemudian kita potong juga daun bawang. Kita tambahkan bengkuang. Kita slice tipis dulu, kemudian kita potong kotak-kotak kecil juga seperti irisan daun bawang dan kucai. Bisa kita masukkan juga, campur ke dalam adonan. Kemudian kita tambahkan jamur shiitake. Kita chop halus. Yang terakhir, kita masih ada sisa sedikit ikan nila yang dipotong kotak-kotak, kita boleh tambahkan juga. Kenapa saya bagi dua? Ikan tilapia ini yang satu lebih halus dan satu biar ada gigitannya, jadi saya potong kotak-kotak lebih banyak. Kemudian bawang putih. Kita tambahkan terakhir sagu. Cukup 2 sendok. Kemudian kita aduk semua sampai merata. Kita siapkan juga kulitnya. Ini contoh kulit yang bulat, kita pakai untuk adonan dumpling. Seperti ini. Kita boleh ambil satu kulit pangsitnya. Kita ambil air bersih untuk melipat. Ya, ambil satu ada lapis kulit pangsit, kemudian kita letakkan 1 sendok adonan. Kemudian kita bubuhi air di sekeliling. Kita lipat jadi 2. Setelah itu bawa satu ujung ke ujung yang lain membentuk kerang. Buat sampai sekitar 10 buah atau habis adonan. Oke. Setelah itu kita bisa habiskan semua isian bahan. Kurang lebih kalau untuk satu adonan ini bisa sekitar 20 pieces atau sampai 25 pieces. Oke, saya sudah siapkan kukusan sebelumnya. Kemudian kita kukus kurang lebih 2-3 menit. Sambil menyiapkan itu, kita siapkan juga piring penyajinya, sajiannya. Kita bisa sambung lagi sambil menunggu. Oke, kita bisa buka. Ini sudah matang. Lihat sudah matang. Oke, kita bisa sajikan selagi panas dengan hot chili atau XO sauce. Setelah ini akan diperlihatkan untuk bahan dan cara membuatnya. Silahkan di screenshot untuk Sobat Java coba di rumah ya.
menu kedua, yaitu tilapia sambal terasi terung. Bahan-bahan yang akan kita pakai saat ini adalah ada ikan tilapia ya dengan kulit. Kemudian untuk bahan sambal ada kacang panjang, ada terung hijau, ada cabai keriting, ada cabai rawit, ada tomat, bawang merah, bawang putih, jeruk limau sambal, terasi untuk sambal, garam merica, dan gula. Minyak untuk menggoreng ikan. Untuk langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan untuk sambal dahulu. Kita kukus semua bahan-bahan sambal. Kita siapkan dengan kita memotong kecil tomat atau kita bagi 4. Kita masukkan dalam satu mangkuk, kemudian kita kukus kurang lebih 1 menit. Untuk seluruh bahan ada cabai, baik cabai keriting, ada cabai rawit merah, kita kukus kurang lebih 1 menit. Oke, sambil menunggu cabai matang, kita siapkan ikan. Lumuri sedikit dengan minyak di bagian kulitnya. Kemudian kita bubuhi garam dan merica. Kemudian kita balik. Kita melakukan hal yang sama. Kita berikan minyak. Kita taburi kembali garam dan merica. Oke, sambil kita panaskan wajan untuk menggoreng ikan. Oke, kita berikan 2 sendok teh minyak. Biarkan panas sampai benar-benar panas, kemudian kita goreng terlebih dahulu di bagian kulitnya. Oke, setelah matang untuk sambal, bisa kita matikan terlebih dahulu. Kita siapkan chopper. Kita masukkan seluruh bahan sambal ke dalam chopper. Kita tambahkan bawang merah dan 1 bawang putih. Jangan lupa kita tambahkan juga terasi, gula pasir, kemudian garam. Kita giling tidak terlalu halus karena ini untuk sebagai sambal yang akan kita campur dengan sambal terung. Oke. Api sudah panas, bisa kita letakkan bagian kulit terlebih dahulu. Biarkan kulit benar-benar mengering dan crispy. Oke, sambil menunggu, kita potong 2 buah telaung dan 3 batang kacang panjang, dipotong kurang lebih 1 cm. Oke, kita belah 2 terlebih dahulu untuk terang hijau, kemudian belah 2 kembali, kemudian kita iris seperti ini. Karena cepat berubah warna, sebaiknya kita lakukan dengan cepat dan kita campur dengan sambal. Tidak lupa juga kita iris beberapa siung bawang merah. Kemudian tidak lupa kita tambahkan juga
Kita tambahkan kecombrang segar. Untuk menambah aroma, kita gunakan setengah saja kecombrang. Kemudian kita iris halus. Oke, ikan. Kita lihat, cek juga ikannya. Oke, dalam mangkuk kita bisa campur semua bahan ini. Masih belum crispy, kita tunggu saja. Untuk sambal, bisa kita campur seluruh bahan. Ada terung, ada kacang panjang, ada irisan bawang merah. Kemudian kita campur dengan sambal. Oke, sambil menunggu, kita potong juga limau. Boleh kita balikan untuk ikan. Bisa dilihat kalau bagian kulit itu sudah berwarna coklat dan crispy, bisa kita balikan bagian dagingnya. Kita campurkan sambal yang tadi sudah digiling dengan sayur-sayuran yang sudah kita potong tadi. Bubuhi dengan limau, kemudian kita aduk rata. Untuk penyajian, kita bisa tambahkan nasi panas atau tempe di sampingnya. Oke, setelah jadi, ini sambal terung yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Sambil kita menunggu matang, kita siapkan juga nasi panasnya. Ikan bisa kita matikan. Kita ambil ikan. Kemudian kita tambahkan sambal terung di atas ikannya. Kemudian kita tambahkan tempe di sampingnya untuk melengkapi hidangan ini. Selamat makan. Jangan lupa screenshot untuk bahan dan cara memasak setelah ini ya. Oke Sobat Java, kita sudah kembali lagi nih di acara bincang-bincangnya. Sudah kembali bersama saya, Chef Adi dengan hasil masakannya. Dan juga sudah bergabung bersama kita Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes, atau lebih akrab kita sapa dengan Mbak Rita. Halo Mbak Rita. Halo. Ya, halo, selamat siang. Oke, Mbak Rita, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hasil masakannya, saya mau tanya dulu nih sedikit tentang pentingnya asupan protein bagi tubuh kita. Mungkin Mbak Rita boleh dijelasin dulu nih, sebetulnya seberapa banyak sih porsi atau kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita perharinya, dan apa efeknya kalau tubuh kita kekurangan protein? Ya, kebutuhan kita akan protein perharinya berbeda setiap kelompok usia. Nah, tetapi kalau pada orang dewasa itu lebih kurang adalah 6 porsi. Nah, kalau sebelum pandemik itu kita bisa, tapi ketika pandemik dianjurkan minimal 6 porsi. Nah, remaja lebih tinggi lagi bisa sampai 8 porsi. Yang sedang bertumbuh juga ini kebutuhan protein lebih tinggi lagi. Nah, kalau protein ini tidak terpenuhi oleh tubuh kita, maka yang sedang bertumbuh tidak akan bisa bertumbuh. Protein itu gunanya adalah untuk zat pertumbuhan. Nah, kemudian protein juga berguna untuk meningkatkan kinerja seluruh fungsi organ dalam tubuh kita. Jadi kalau orang kekurangan protein, maka banyak organ-organnya tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi protein adalah zat vital yang diperlukan oleh tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi. Oke, jadi sebetulnya memang kebutuhan protein itu sangat penting ya untuk tubuh kita. Mungkin Ya, Mbak Rita, betul. boleh disebutkan juga nih, makanan apa aja sih yang mengandung sumber protein tinggi? Ya, protein tinggi ada 2 kelompok makanan yang mengandung protein tinggi. Ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Kalau dari nabati itu adalah tempe. Kalau yang dari hewani itu ada 3 kelompok lagi. Ada yang dari kelompok daging dan unggas, ada yang kelompok ikan, kemudian ada yang kelompok susu.
Nah, istimewanya kalau pada ikan itu mengandung asam lemak esensial yang tidak dipunya oleh daging dan unggas dan yang tidak dipunya juga oleh susu, kecuali susu yang difortifikasi. Nah, itulah hebatnya ikan yang mengandung asam lemak esensial. Namun kalau mengolah ikan itu tidak tepat caranya, maka asam lemak esensial itu akan bisa. Oke, berarti sesuai ya dengan tema kita hari ini bahwa ikan itu merupakan sumber protein alternatif untuk makanan yang kaya protein, betul ya? Ya, Mungkin betul. Mbak Rita, kita nih kan sekarang bahan utamanya masakan yang sudah dibuat hari ini itu kan berbahan dasar ikan tilapia. Mungkin boleh dijelaskan juga nih Mbak Rita, kira-kira apa sih kandungan nutrisi yang terkandung dalam ikan tilapia tersebut? Ya, ikan tilapia itu merupakan ikan air tawar, tetapi ikannya unik sekali. Saya katakan unik karena kalorinya terbilang rendah. Dalam 100 gram daging ikan tilapia itu hanya sekitar 128 kilokalori. Tetapi proteinnya tinggi sekali, mencapai 26 gram. Jadi 80% dari zat pada ikan itu adalah protein. Nah, kemudian selain protein baru di situ asam lemak esensialnya yang bisa memenuhi 100% kebutuhan kita akan asam lemak esensial. Dan yang kedua dia juga mengandung vitamin D3, mengandung vitamin D, kemudian juga mengandung vitamin B12, juga mengandung vitamin vitamin D, B12 dan juga kalium maksud saya. Nah, kalium itu juga dibutuhkan untuk kinerja fungsi jantung kita dan itu terkandung pada ikan tilapia. Oke, Mbak Rita, karena memang pemerintah pun juga sudah mencanangkan ya kampanye Gemar Ikan, gerakan Ya, memasyarakatkan makan ikan. Mungkin boleh dijelasin juga Mbak Rita, kira-kira kenapa sih kita tuh sedari kecil harus membiasakan untuk mengkonsumsi ikan? Ya, nah seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa makanan yang mengandung protein itu kan jenisnya banyak ya, tetapi keunikan pada ikan adalah ada tambahan asam lemak esensial. Nah, asam lemak esensial ini dibutuhkan oleh berbagai fungsi, ya, terutama adalah fungsi antiinflamasi di tubuh kita, dan yang paling penting lagi adalah fungsi kognitif serta pertumbuhan sel-sel saraf otak. Makanya dari kecil itu sudah diajarkan gemar makan ikan itu dengan tujuan supaya otak anak-anak Indonesia itu bisa cerdas gitu. Kita bisa lihat ya bagaimana tingginya konsumsi ikan pada penduduk Jepang dan mereka memang mempunyai tingkat IQ yang lebih tinggi dibanding rata-rata di dunia gitu ya. Karena asam lemak esensial itulah yang membuat kemudian sistem sel-sel sarafnya itu berjalan dengan baik dan kemudian fungsi kognitif bisa dipertahankan lebih lama. Jadi mencegah sifat pelupa, mencegah kerusakan kognitif itu dibutuhkan dari asam lemak esensial yang terkandung pada ikan. Wah, ini pengetahuan yang baru ya Sobat Java buat kita semua. Nah, Sobat Java, saya juga mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk Sobat Java semua memberikan pertanyaan di kolom komentar karena nantinya akan ada 3 pertanyaan terpilih yang masing-masing akan mendapatkan kartu flash senilai Rp200.000. Oke, Chef Adi, Mbak Rita, kita sekarang akan membahas lebih lanjut hasil masakannya nih. Ada steam seafood dumpling dan juga tilapia sambal terong. Betul ya Mas Adi? Ya. Mungkin Mbak Rita boleh dijelasin dulu nih kandungan dari steam seafood dumpling ini sendiri, kandungan nutrisinya seperti apa sih Mbak Rita? Ya, saya kalau yang masak Chef Hadi, saya udah tahu persis lah. Pasti hasil masakannya keren banget gitu ya. Tidak akan ada zat yang pada bahan itu akan hilang. Karena teknik memasaknya luar biasa bagi saya. Jadi kalau kita melihat hasil masakan steam seafood dumpling, ini termasuk sebenarnya makanan yang bisa kita jadikan sebagai makanan di antara 2 waktu makan atau makanan selingan. Tetapi makanan selingan yang bagaimana? Ini makanan selingan yang kaya protein, tetapi kemudian rendah lemak totalnya, tetapi kaya asam lemak esensialnya, ya. Dan kemudian di dalamnya itu dia mengandung protein yang tinggi, mencapai 20% dari kebutuhan sehari. Kemudian dengan protein yang tinggi itu akan dapat membangun dan memperbaiki jaringan dan organ di dalam tubuh kita. Kemudian yang paling penting lagi adalah dengan tingginya kandungan protein pada steam seafood dumpling ini, dia bisa membangun sel-sel imunitas yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita di masa pandemik ini tadi. Dan untuk anak-anak atau ibu hamil atau ibu menyusui sedang bertumbuh, tentu saja ini dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal. Nah, lalu di dalamnya juga terkandung omega 3. Nah, omega 3-nya ini ternyata tidak hanya dari ikannya,
Tetapi Chef Hadi juga menambahkan di situ udang kecil, nah itu juga omega 3. Chef Hadi juga menambahkan di dalamnya minyak ikan, itu juga omega 3. Jadi luar biasa banget. Omega 3-nya banyak banget, dan kita selama ini banyak yang kekurangan omega 3 gitu. Jadi resep ini perlu dicoba gitu ya. Dan kaya vitamin A mencapai 10% dari kebutuhan sehari ya. Jadi anak-anak sangat dianjurkan sekali konsumsi ini. Dan kemudian juga meningkatkan kinerja sel-sel saraf otak dari kandungan asam lemak omega 3 tadi. Wah, sangat kompleks berarti ya Mbak Rita ya kandungan nutrisinya. Lalu gimana nih kalau untuk menu kedua, tilapia sambal terasi terung, menurut Mbak Rita apa sih kandungan nutrisinya? Ya, nah yang ini juga luar biasa. Karena lagi-lagi Chef Hadi mengolahnya pinter sekali gitu. Jadi saya pikir tadi ikannya mau digoreng sama Chef Hadi. Ternyata minyaknya cuma dikasih 2 sendok. Berarti itu hanya dipansir saja supaya mengering kulitnya gitu ya. Nah, tilapia sambal terasi terong ini merupakan hidangan lauk kalau ini. Jadi kita bisa makan entah makan pagi, entah siang, ataupun makan malam gitu ya. Nah, dia merupakan hidangan lauk, tapi keistimewaan hidangan lauknya apa? Lagi-lagi tinggi protein, tapi lemak totalnya rendah karena tidak ada proses penggorengan dan menggunakan minyak berlebihan. Nah, kemudian asam lemak esensialnya juga tinggi. Nah, yang paling hebat lagi itu Chef Hadi menambahkan tadi beberapa bahan serat di dalamnya. Jadi ada terongnya, ada kacang panjangnya di dalam. Nah, itu merupakan sumber serat yang memperkuat hidangan ini gitu. Nah, ketika Chef Hadi tadi tinggal menambahkan nasi, itu sudah aman karena sudah terkandung zat lain di dalamnya. Nah, dari perhitungan gizi kita temukan bahwa di dalam tilapia sambal terasi terong ini kandungan proteinnya tinggi mencapai 35% dari kebutuhan sehari. Kemudian mengandung serat tadi yang saya katakan karena menggunakan beberapa sayuran, kemudian juga kaya akan kalium dan juga kaya akan vitamin C dari sayur tadi yang tidak dipanaskan, kemudian juga mengandung vitamin B12 dan zat besi. Nah, ini direkomendasikan sekali bagi semua kelompok umur yang sudah bisa mengkonsumsi rasa pedas gitu ya. Jadi ini bisa direkomendasikan sebagai hidangan lauk. Nah, kemudian di dalamnya juga kaya akan asam lemak asam folat ya. Nah, selain itu juga asam lemak esensial juga dibutuhkan untuk mencegah berbagai inflamasi. Jadi asam lemak esensial yang terkandung pada hidangan lauk ini itu berperan sebagai anti-inflamasi. Jadi pada lansia yang sudah mulai mengalami peradangan, baik diberikan olahan ikan ini sebagai lauknya, dan juga dapat meningkatkan kinerja sel-sel saraf otak. Ya, jadi luar biasa sekali manfaatnya, dan ini perlu dicoba sebagai alternatif hidangan lauk di rumah tangga. Oke, terima kasih Mbak Rita penjelasannya. Jadi memang dua menu simple ini walaupun gampang ya kita buatnya, tapi sumber protein dan nutrisinya sangat kompleks, betul ya Mbak Rita? Iya betul, dan saya ingin mengatakan begini loh Mbak. Tidak sulit bikinnya, praktis. Tadi saya lihat Chef Hadi itu gampang banget bikinnya gitu ya. Jadi orang-orang tua di rumah itu harus berani mencoba sesuatu yang baru. Apalagi yang baru ini kita yakini luar biasa banget kandungan gizinya, berguna bagi anggota keluarga gitu ya. Betul, apalagi di masa pandemi seperti ini kita lebih baik mengkonsumsi makanan yang memang kita buat sendiri, betul? Chef Hadi? Betul sekali kita. Oke, Dokter Mbak Rita dan Chef Hadi, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi stay tune terus Sobat Java. Oke, kita sudah kembali lagi dan masuk ke sesi Q&A. Di sini saya sudah mengantongi 3 pertanyaan yang sudah kami pilih. Sekarang saya akan baca pertanyaan pertama dari maminya _paraduta_ispandi. Hai Kak, tips dong agar masak ikan tapi tidak bau amis. Mungkin kalau ini Chef Hadi yang bisa menjawab. Silakan Chef. Coba jawab untuk maminya Paraduta Ispandi. Untuk mencegah atau mengurangi bau amis, kalau kita menumisnya di atas pan, kita bisa tambahkan sedikit bawang putih, atau sebelum memberikan garam dan merica, kita bisa berikan sedikit jeruk nipis.
Iya. Oke, jadi itu ya Chef ya cara Iya. mengolahnya supaya nggak bau amis. Nah, kita juga sudah ada pertanyaan kedua dari @yuli_ndah81. Mbak Rita, saya mau tanya, misal kebutuhan protein orang dewasa kurang, apakah ada pengaruhnya untuk pertumbuhan? Silakan Mbak Rita. Kalau orang dewasa kan sudah tidak bertumbuh lagi ya. Nah, jadi penggunaan protein untuk orang dewasa tidak lagi untuk pertumbuhan karena tidak ada lagi pertambahan tinggi badan. Tetapi yang terjadi pada orang dewasa adalah sel-selnya yang sudah maksimal bertumbuh itu harus dipelihara. Kalau enggak mudah sekali mengalami kerusakan. Kalau sel-sel itu mudah mengalami kerusakan, terjadi dong penuaan dini. Nah, untuk mencegah terjadinya proses kerusakan lebih awal, nah itu butuh diisi protein terus dalam jumlah yang cukup. Jadi orang dewasa kebutuhan proteinnya harus dipenuhi dalam rangka untuk melindungi melindungi sel-sel yang telah bertumbuh ini tadi untuk terpelihara selalu gitu. Nah itulah kegunaan dari protein. Jadi nggak boleh disepelekan, nggak boleh dalam satu hari itu makannya cuma karbohidrat semua. Apalagi masa pandemik ini peningkatan kebutuhan protein juga tinggi sekali karena dia mempunyai perannya double. Tidak hanya peran mempertahankan kinerja sel, tapi juga peran untuk membooster selalu imunitas tubuh. Oke, tadi juga sebetulnya Mbak Rita sudah menjelaskan ya mengenai efek kalau tubuh kita kekurangan protein, terutama untuk anak-anak nih yang masih dalam masa pertumbuhan. Karena memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sel-sel otaknya. Betul ya Mbak Rita? Ya, nah kalau untuk anak-anak itu dua akibat besar. Kalau untuk anak-anak ada 3 akibat besar kalau kekurangan protein. Satu, anak menjadi tidak bertumbuh, jadi anak akan lebih pendek dari usia dari teman sebayanya. Yang kedua adalah sel-sel otak anak tidak berkembang. Nah, yang ketiga, imunitas anak tidak bisa juga berkembang maksimal. Jadi imunitas innate-nya akan melemah, kemudian imunitas adaptif yang nanti akan diperoleh juga akan melemah. Itulah bahayanya kalau tidak dicukupi pada anak-anak. Oke, untuk pertanyaan ketiga, ada dari @arsyashi. Bagaimana cara agar kebutuhan gizi anak tetap tercukupi dengan olahan ikan? Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Mbak Rita lagi nih. Iya, boleh. Nah, sesungguhnya kan anak-anak itu membutuhkan protein kalau dia usia remaja itu bisa sampai 8 porsi per hari. Nah, kalau dia usianya lebih muda, usia sekolah misalnya, itu lebih kurang 6 sampai 7 porsi. Nah, cara memenuhinya adalah itu boleh diambil dari ikan atau dari daging, kemudian dari susu. Nah, kalau misalnya remaja nih, anak remaja itu butuh 8 porsi. 2 porsi berikan dalam bentuk susu, tinggal 6 porsi. Nah, 6 porsi ini, satu porsi bisa ditaruh di pagi, 1 porsi di selingan, kemudian di siang 2 porsi, di malam makan malam 2 porsi. Nah, apakah nanti mau diambil ikan semua, misalnya pagi ikan, siang ikan, malam ikan, nggak apa-apa, bagus sekali gitu. Kalau semuanya mau ikan, bagus sekali gitu. Jadi bukan berarti kalau ikan setiap saat itu tidak baik, enggak. Yang namanya protein, kalau misalnya mau diambil semua dari ikan, itu tidak ada bedanya ketika kita ambil dengan yang lain. Malah keunggulannya adalah mendapatkan zat yang tidak dipunyai oleh bagian yang lain tadi, yaitu asam lemak esensial. Jadi penuhi secara konsisten, kontinu dan berkelanjutan. Tidak boleh ada waktu makan anak yang di dalamnya tidak ada kandungan proteinnya. Makanya tadi hidangan chef yang steam seafood dumpling itu saya katakan taruh di selingan saja. Jadi makan paginya tadi pakai ikan, misalnya selingannya dia pakai ikan lagi gitu. Nah nanti siangnya mungkin dia mau dikasih telur atau mau dikasih daging unggas gitu, itu boleh-boleh saja. Tetapi kan tadi dengan selingannya juga protein, maka itu sudah sangat menjamin kebutuhan protein anak. Demikian. Oke, wah pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan terakhir. Saya juga berterima kasih nih untuk Mbak Rita sudah bergabung bersama kita hari ini, dan juga untuk Chef Adi sudah memasak menu yang luar biasa nih, sehat, praktis, dan juga bergizi. Terima kasih juga untuk Sobat Java yang sudah menonton acara ini sampai dengan akhir, dan mengingatkan untuk 3 orang yang tadi terpilih akan dihubungi oleh tim Java untuk mengkonfirmasi pengiriman hadiahnya. Oke Sobat Java, stay tune terus karena acara ini belum berakhir. Jadi setelah break ini kita masih akan ada acara selanjutnya.
Java, kita sudah ada di penghujung acara. Ternyata sebetulnya manfaat protein itu sangat banyak ya Chef Adi. Terutama ikan tilapia ini bisa menjadi solusi alternatif untuk kita semua supaya mendapatkan asupan protein yang sangat tinggi. Dan jangan lupa juga Sobat Java untuk terus penuhi kebutuhan protein harian kalian yang sesuai dengan takarannya. Nah Sobat Java, di depan kita sudah ada dua menu yang sudah dimasak oleh Chef Adi, di mana dua menu ini berbahan utama ikan tilapia dan juga daging ayam, yang merupakan hasil produksi Java. Sobat Java juga bisa mendapatkan produk-produk Java lainnya melalui offline store Bestmeat terdekat atau melalui online store Bestmeat atau Java Best di e-commerce pilihan Anda. Saya juga mau mengingatkan untuk Sobat Java di rumah, jangan lupa follow akun-akun media sosial @bersama-Java untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas dan kegiatan bisnis lainnya. Terima kasih Sobat Java, bye!